Sudah pada join? Malam Pak. Oke. Yang lain mana? Yang lain kayaknya nyusul masuk Kak. Pak. Belum masuk ya. Oke ya. Kita mulai aja ya. Biar menghemat waktu. Oke, sebelum masuk ke materi, proyeknya sudah siap semua? Udah Pak. Videonya sudah? Saya udah videonya Pak. Oke ya. Berarti nanti saya download ya. Saya ambil, terus istilahnya mau saya jadiin satu. Oke. Videonya kelompoknya ada yang belum? Apa Pak? Yang kelompok yang lain sudah semua kan? Nggak ada yang tersisa kan? Kami Eh, belum, Pak. Belum. Kelompok siapa? Yulvan ya? Riki. Ki, Ya Ricky. Kapan Ki? Janjinya ke saya Ki. Besok siap videonya? Rabu lah, Kak. Rabu, Pak. Hah? Yulvan, kapan kamu siap? Besok, besok, besok. Besok ya? Oke, sip. Berarti besok malam ya. Oke, Soalnya Kak. saya mau jadiin satu. Jadi kalau bisa sih besok sudah selesai semua kan, biar kita enak. Habis ini minggu depan libur ya, karena Lebaran minggu depannya lagi baru presentasi proyek, istilahnya UASnya gitu ya. Oke, paham semua? Apa? Ya, oke. Kita lanjut materi ke-15. Karena kita sudah kemarin sudah kuis ya, terus dua minggu lagi kita masuk ke presentasi proyeknya. Jadi untuk pertemuan ke-15 kita bahas tentang artificial intelligence di industri secara umum ya. Karena secara khusus per istilahnya algoritma metode kan sudah saya jelaskan dari materi awal sampai kemarin. Oke. Kita bahas tentang industri ya. Pertemuan ke-15 kita bahas tentang artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Oke ya. Jadi industri 4.0 itu salah satu revolusi industri terbaru ya, dimulai di tahun 2019. Oke. What is industri 4.0? Oke ya, .0. Oke, jadi keberhasilan di suatu perusahaan ataupun departemen dimanapun itu dapat dicapai melalui salah satunya itu latihan, kerja keras, dan planning ya, perencanaan. Di era industrialisasi itu telah menjadi sukses besar di seluruh dunia. Karena efek transformasional itu muncul dan kita hidup di dunia yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke. Pada chapter 15 kita bahas industri 4.0 ya. Jadi industri 4.0 itu pengembangan dari industri sebelumnya, dari industri 1 sampai industri 4 di revolusinya. Oke ya. Revolusi industri 1 itu dimulai di era mesin uap. Ya. Era bagaimana sih membuat jalur kereta api, terus era pabrik listrik. Oke. Jadi ini istilahnya kemajuan sains dan mekanisasi itu sangat pesat di industri revolusi 1. Oke. Selanjutnya di industri revolusi 2 itu ditandai dengan Ford Company, itu yang revolusioner ya di otomotif. Itu bagaimana dia istilahnya memproduksi mobil, terus bagaimana listrik dengan pesatnya berkembang, terus bagaimana sih merakit mobil dan lain-lainnya. Oke, setelah itu selesai baru dilanjutkan ke revolusi industri 3. Ini pertama itu penemuan semikonduktor ya, itu eranya manufaktur. Terus ini cikal bakalnya komputer, itu di industri 3. Oke. Habis itu otomasi di bidang manufaktur, konstruksi baja, kilang minyak, dan IT. Oke. Terus dimulai di tahun 2019
berlanjut ke revolusi industri 4. Perubahan ini diprediksi antara tentang robotika, terus bagaimana sih interaksi manusia dan mesin, terus bagaimana sistem cyber, mungkin suatu saat itu ada pariwisata di luar angkasa, atau menjelajahi mobil tanpa mengemudi yang sekarang sudah dirancang. Selanjutnya, revolusi industri itu pertama kali itu terjadi di tahun 2019. Tapi Schwab atau Klaus Schwab itu menerbitkan buku pada tahun 2016 itu berjudul Revolusi Industri Keempat. Inilah menjadi cikal bakal disebut dengan Revolusi Industri Keempat. Itu terjadi pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di WEF. Oke. Revolusi Industri 4.0 itu mengacu pada pemanfaatkan kombinasi teknologi internet dan kecerdasan buatan. Oke ya. Jadi sangat sesuai dengan materi kita. Oke, di kecerdasan buatan itu dalam perangkat yang mempengaruhi hidup manusia. Oke ya. Di awal munculnya revolusi industri itu menjadi momok menakutkan. Pertama munculnya karena salah satunya itu mengganti tenaga manusia itu dengan tenaga robot. Kalau untuk sekarang sih masih berdampingan ya. Mungkin suatu saat itu tenaga manusia itu bisa tergantikan. Oke. Next. Revolusi industri 4.0 itu terdapat sejumlah komponen, itu termasuk adalah perangkat mobile, kemarin sudah belajar di semester 5, terus IoT ya, itu platform Internet of Things, teknologi deteksi lokasi, ya, terus antarmuka mesin ke manusia yang canggih, salah satu itu artificial intelligence, dan itu tentang autentifikasi. Terus di revolusi industri juga terdapat komponen-komponen ya. Itu salah satunya itu tentang printer 3D, sensor cerdas, terus big data, habis itu artificial intelligence. Oke. Komponen-komponen itu merupakan bagian dari revolusi Indonesia, termasuk itu augmented reality, cloud, terus perangkat wearable, dan lain-lainnya yang terhubung di platformnya IoT. Selanjutnya, what is artificial intelligence? Oke, di artificial intelligence itu untuk revolusi industri itu terdapat 3. Pertama itu adalah digitalisasi produksi. Oke. Jadi di sini itu sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan produksi. Terus otomatisasi itu pasti ada. Di sini sistem untuk akuisisi data dari jalur produksi dan menggunakan mesin. Oke. Selanjutnya di nomor 3 itu bagaimana sih menghubungkan mesin manufaktur dalam rantai pasokan yang komprehensif dan pertukaran data. Oke. Maka itu menggunakan teknologi IoT. Ya, untuk mendukung perkembangan industri 4.0. Oke ya. Terus salah satunya tren teknologi juga bergeser ya. Itu sekarang sudah banyak artificial intelligence di manufaktur, ya. Terus pergeseran mekanisme ya dalam proses manufaktur itu istilahnya banyak sekarang sudah melakukan otomasi. Contoh sederhana, itu kalau zaman dulu itu nginput PCBA ya, masakan komponen itu disebutkan dengan manual insert. Kan masang resistor, masang diode, dan lain-lainnya. Sekarang itu sudah menggunakan otomasi, itu menggunakan mesin ya. Jadi istilahnya plat kosong PCB masukin otomatis nanti mesin akan mengisap sendiri ya. Tangan robotnya itu mengisap sendiri, memasukkan dioda komponen itu lebih cepat dari tangan manusia. Oke. Salah satu itu adalah tentang keefektifan di industri. Oke. Selanjutnya di what is artificial intelligence itu, jadi untuk memahami bagaimana sih AI berperan dalam otomatisasi di industri itu ada 2 pertanyaan. Pertama, apa sih jenis aplikasi artificial intelligence yang saat ini digunakan untuk otomasi industri? Kedua, apa hasil nyata yang didorong oleh
artificial intelligence untuk otomasi di industri. Oke. Jadi inilah pertanyaan yang sekarang sering dibingungkan. Salah satunya itu adalah untuk mempengaruhi masa depan otomasi di industri. Oke ya. Selanjutnya itu laporan mencakup perusahaan yang menawarkan perangkat lunak di dua teknologi. Oke. Teknologi kedua ini adalah teknologi yang menunjang di revolusi industri 4.0. Itu pertama adalah Industrial Internet of Things atau IIoT. Itu jaringan yang menghubungkan atau mengumpulkan atau berkomunikasi itu dan memonitor perangkat lunak untuk meningkatkan proses di industri. Kedua itu adalah kolaboratif robot ya, contohnya itu ada tangan robot yang menginsert komponen secara otomatis, itu robot yang dirancang untuk bekerja sama dengan manusia, itu salah satunya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang what is the Internet of Things. Oke, IoT itu merupakan jaringan yang menyediakan sumber daya dan informasi yang paling mendasar. Oke, jadi istilahnya ini rangkanya. Ini berputar di sekitar kecerdasan dan teknologi. Oke. Jadi, objek fisik yang menggabungkan dan menyematkan berbagai bentuk data yang digunakan setiap hari itu salah satu itu disebut dengan IoT. IoT suatu bisnis dapat menggunakannya untuk menyimpan atau menafsirkan analitik data untuk hasil bisnis. Oke, salah satunya ya. Jadi, IoT itu seperti game changer harian dan pilar pertama industri di 4.0. Ini membantu menyediakan salah satunya itu sumber daya yang berkelanjutan ya. Salah satu itu big data, data besar yang kita bisa olah dan melestarikannya atau untuk orang lain yang bisa digunakan. Oke. Melalui salah satunya itu dengan jaringan. Oke ya. Terus ada lagi pertanyaan. Where does AI come in? Oke. Jadi, AI itu adalah teknologi lain yang mempengaruhi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini, kecerdasan mekanik yang dapat meniru perilaku manusia dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Itu salah satunya ya, itu penggunaan IT. Terus, AI merupakan salah satu pilar kedua dalam revolusi industri keempat. Pilar pertama itu tuh adalah IoT ya. Kalau anak jaringan pasti sudah tahu apa itu IoT. Pilar kedua itu adalah artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Oke. Merupakan pilar satu dan pilar kedua itu saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Kita next. Bagaimana sih penerapan IoT di industri? Oke ya. Jadi penerapan IoT untuk manufaktur dan manajemen rantai pasok telah menjadi populer pada berbagai industri. Peralatan yang terhubung seperti tracking manusia dan barang, terus bagaimana sih kita mengelola manajemen siklus hidup ya, sampelnya, bagaimana sih untuk pemantauan supply chain-nya dan seterusnya. Oke. Salah satunya itu bisa bagaimana sih mengontrol untuk PLC ya, Programmable Logic Control. Oke. Bagaimana sih kita mengecek kinerja supervisor? Oke. Kemudian data terproses dalam cloud computing ya. Jadi di manufaktur itu perusahaan itu rata-rata sudah menggunakan cloud semuanya. Oke. Salah satu itu nanti dia terkoneksi dengan manajemen execution system atau MES dan ERP ya. Beberapa keuntungan dari penggunaan IoT adalah seperti smart equipment ya, atau pengumpulan data operasional dan status. Contohnya itu seperti runtime, suhu, kesiapan operasional, data, pemeliharaan, maintenance, dan lain-lainnya itu dalam satu jaringan di IoT. Oke, berikut contoh bagaimana sih penerapan Industrial Internet of Things IIoT. Seperti ini ya. Jadi itu istilahnya seperti dunia di dalam satu genggaman, bisa kita kontrol. Oke, seperti alert, connectivity, analis, terus processing, tool, mesin dan sensor,
itu semuanya itu bisa kita kontrol dalam penggunaan IoT. Selanjutnya, di revolusi industri 4.0 itu terdapat wearable teknologi. Apa itu wearable teknologi? Rata-rata pun kalian semua sudah tahu ya. Contoh wearable teknologi itu seperti kacamata Google Glass, GoPro, Nike Plus sensor, ataupun jam yang bisa mendeteksi sensor seperti jenut nadi kita. Oke ya. Jadi, wearable teknologi itu merupakan bagian dari IoT, namun itu kebanyakan wearable itu dianggap seperti smartwatch atau jam pintar ya. Itu ternyata itu termasuk dalam wearable device. Oke. Wearable device itu sering disingkat dengan wearable. Merupakan teknologi itu yang menempel di dalam tubuh manusia. Jadi bisa untuk mengontrol diri kita. Oke. Contohnya detak nadi dan lain-lain itu kita bisa kontrol ya. Itu disebut dengan wearables. Oke. Terus ini contoh penggunaan wearable teknologi itu seperti ini ya. Jam yang smartwatch bisa di handphone bisa dicek berapa sih istilahnya detak jantung dan lain-lainnya ya. Kacamata Google Glass, smartwatch seperti ikat pinggang, Bluetooth, GPRS dan lain-lainnya itu termasuk dalam kategori tool wearable technology. Oke, selanjutnya kita bahas tentang advanced robotic ya. Konsep penggunaan robot dalam produksi adalah untuk membantu dalam proses dan menjaga konsistensi hasil produk. Proses robot dapat membantu dalam bekerja 24 jam ya. Kalau manusia kerja 24 jam udah teler besoknya ya. Kalau robot 24 jam dalam 1 minggu pun is no problem, tak masalah. Oke ya. Jadi, aplikasi robot yang umum termasuk bisa digunakan dalam pengelasan, pengecatan, perakitan, pembongkaran ya. Itu istilahnya bisa membantu pekerjaan manusia yang berbahaya. Jadi bisa untuk risiko-risiko yang berbahaya itu kita bisa menggunakan teknologi robot dalam pengerjaannya. Oke ya. Terus di revolusi industri 4.0 itu salah satunya itu ada 3D printing. Apa sih kegunaan 3D printing? Di dalam manufaktur itu salah satunya itu kita membuat prototipe atau sampelnya ya. Atau kita bagaimana sih membuat miniaturnya. Jadi, dengan kita membuat prototipe itu kita bisa menghemat sumber daya dalam bentuk seperti peralatan dan uang ya. Mungkin kalau kita invest beli pertama 3D printer itu mahal. Tapi untuk jangka panjangnya itu termasuk salah satu itu yang murah ya untuk investasinya. Oke. Jadi bisa untuk mengurangi itu durasi untuk dantemnya ya yang sangat panjang dibanding mesin manual. Oke. Mengapa 3D printing itu termasuk dalam kategori revolusi industri 4.0? Selanjutnya kita bahas tentang kecerdasan buatan. Oke ya. Penggunaan AI itu untuk mengatasi dua problema utama. Itu pertama itu adalah kompleksitas dan skalabilitas. Oke. Jadi, saat ini diharapkan pada data perilaku pengguna yang begitu dinamis dan melimpah, penggunaan AI sangat membantu dalam menganalisa data-data tersebut. Oke. Kecerdasan buatan atau AI itu memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang paling menakutkan ya. Tetapi potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika proses contohnya untuk pengumpulan data, penyatuan data, pembagian data itu dilakukan dalam skala besar. Oke ya. Ini secara umum tentang implementasi artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena untuk materi kita bahas yang umum ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan Agus, ada yang mau ditanyakan Gus? Silakan.
Atau ada yang mau discuss tentang projectnya ya? Karena usahakan besok terakhir ya, biar saya bisa ini publish projectnya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Nurul, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Gak ada. Projectnya udah siap, Nurul? Udah, Pak, sama Arif. Sama Arif. Oke. Silakan. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Istilahnya yang masih bingung dan lain-lainnya ya. Mau tanya apa aja boleh ya seputar artificial intelligence di industri. Kebetulan saya salah satu istilahnya orang industri ya, yang tahu bagaimana sih model industri bekerja gitu. Karena saya yang istilahnya punya pengalaman di industri. Oke. Jadi di samping dosen saya punya pengalaman di industri ya. Jadi teori sama praktek itu imbang. Silakan ada yang mau ditanyakan atau mau discuss tentang bagaimana sih penerapan artificial intelligence di industri. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yulfan, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke ya. Semuanya silakan. Yang masih bingung dan lainnya ya. Kalau mau discuss atau lainnya juga boleh. Vincent, ada yang bertanyakan Vincent? Nggak ada, Oke. Hah? Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Proyek kamu sama siapa, Vincent? Sama Arif, Pak. Sama Arif ya? Berarti Arif, Nurul, Vincent ya? Iya, sama Agus juga. Bagus. Oke. Berarti selain itu kelompok Bini sudah siap proyeknya. Silakan. Silakan. Kalau seandainya masih bingung atau ada yang mau discuss atau mau ditanyakan, silakan ya. Kita istilahnya sharing. Kalau seandainya saya nggak tahu, berarti buat PR buat saya kan. Jangan saya aja yang ngasih PR ya ke Anda-Anda semua itu kan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi cerita tentang bagaimana sih penerapan artificial intelligence di industri. Vicky, di kantor kamu pakai cloud? Halo? Vicky? Oh iya, iya. Pakai cloud, Ki? Coba ceritain, Ki. Bagaimana penggunaan cloud di kantor kamu? Bentar, kantor nggak pakai cloud. Pakai apa? IoT ada kan? Kenapa? IoT-nya pakai kan? Sebentar saya ingat dulu. Kantor ya. Kantor dia lebih banyak main di mapping drive. Mapping drive? Iya. Lebih ke network-nya ya? Iya, lebih ke jaringannya. IoT-nya, Internet of Things-nya itu tentang apa, Ki? Coba Yang kita mana? sharing, Ki. Penggunaan Internet of Things, IoT? IoT ya di kantor ya. Kayaknya saya kurang tahu Pak kalau IoT di kantor. Kayaknya hampir gak ada. Soalnya biasa yang saya pegang cuman itu aja Pak bagiannya. Gitu ya. Oke, yang dari ini ya, di kelas ini ada yang rata-rata kan sudah bekerja ya. Coba kita sharing bagaimana penggunaan IoT ataupun artificial intelligence di kantor masing-masing. Agus, coba sharing Gus. Agus Yanto. Kantor saya ya, Pak. Ya, coba sharing. Untuk IoT sih mereka kebanyakan manfaatnya itu di bagian produksi sih, Pak. Di bagian alat berat gitu. Contohnya apa, Gus? Mereka itu ada controller di bagian alat apa ya? Kayak alat operator kren gitu, Pak. Jadi setiap alat kren itu dipasangkan satu monitoring aktif operator gitu. Jadi siapa yang mengaktifkan mesinnya gitu, nanti mesinnya itu bakal mengirimkan notifikasi ke yacht manajemen gitu, Pak.
Siapa Jadi penggunanya gitu ya. Iya. Ada Gitu. lagi Gus? Yang sejauh ini cuma itu aja sih Pak yang paling efektif dimanfaatkan di perusahaan kami sih Pak. Perusahaannya. Iya. Oke, thank you. Terus Agung, ada mau sharing Gung? Agung Wijaya? Ada yang mau sharing? Silakan. Atau yang lainnya ya, biar nggak usah saya panggil satu-satu itu ya, seperti Hendri atau Arif mau sharing silakan ya. Silakan, ada yang mau sharing nggak tentang bagaimana sih penggunaan IoT maupun artificial intelligence di kantor kalian masing-masing. Jadi biar kita istilahnya biar discuss, biar oh rupanya di kantor A model IoT-nya seperti ini, aplikasi artificial-nya seperti ini ya gitu. Silakan, ada yang mau sharing nggak? Oke, atau sudah paham semua? Halo. Oke, kita untuk ke-15 kita lebih banyak ke discuss ya. Karena kita kan materinya kan santai sudah habis ya. Jadi istilahnya ngobrol-ngobrol kopi darat lah kalau kita di kelas. Silakan, ada yang mau sharing? Oke, sudah paham semua? Paham Pak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, gini aja deh. Kalian fokus proyeknya, besok paling lambat ya, besok malam lah, nanti saya download video-videonya, mau saya cekin satu, seperti biasa ya, nanti mau saya upload, mau saya susun. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah paham semua, sudah bisa ya. Terus, jangan lupa ya, harus jaga jarak, jaga kesehatan, karena corona makin banyak ya. Isunya kan di Baloy ada juga yang kena ya. Iya Pak. Ya, isunya ada di Baloy kan, satu keluarga. Jadi, ya pokoknya kita hati-hati aja ya. Oke, kalau ada pertanyaan, 2 minggu lagi ya habis Lebaran, mungkin kita presentasi ya. Yang lain UAS kita presentasi ya tentang proyeknya, supaya 2 minggu pun saya bisa ngambil nilai di luar. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu pas presentasi di proyeknya. Selamat malam. Pak. Malam, Pak. Pak,